Bila banyak yang jawab, saya doakan banyak rezeki kita. Yang terhormat Pak Asri dengan Bu Dr. Carmila sebagai fasilitator PM, dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah selaku peserta PM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, langsung saja saya masuk ke laporan program pengelolaan pembelajaran proyek inovasi berbasis inquiry, peningkatan dengan tema peningkatan kualitas dan kuantitas setoran hafalan surah dan hadis. Sebelum kita masuk ini, ada katanya kita diperintahkan untuk selayang pandang sekolah kita dulu. Oke. Selayang pandang artinya memperkenalkan sedikit sekolah kita. Saya berada dari SMA Islam Lasaran Jaya yang dinaungi oleh seorang Bugis yang namanya Muhammad Ansal PhD. Ini yang di depan. Iya. Di dekat di hadapannya PGRI, tetangganya SMP Negeri 2 Takalar. Karena saya tetanggaan sih. Iya, tetangga. Tidak, saya perbuat tadi, Pak. Oh iya. Saya bukan tidak tahu. Sekolah itu berdiri pada tahun 2021, jadi baru berkisar 4 tahun berdiri. Dan siswanya itu baru 43 siswa yang masuk Dapodi dengan 3 rombel. Berapa, Pak? 43 Bu Haji dengan 3 rombel. Terus sekolah itu menyiapkan juga, ada juga fasilitasnya sebenarnya yang bagus, karena sekolah itu menyiapkan di setiap ruangan itu ada AC-nya. Terus yang kedua juga disediakan wifi-nya gratis. Iya, sekolahnya juga gratis. Iya. Sayangnya tidak pernah datang ke sini ya, sosialisasi ya. Setiap tahun kami adakan prospek di sekolah-sekolah SMP khusus kelas 3. Tapi tidak ke sini. Alhamdulillah saya ke sini, Bu Haja. Setiap tahun sudah 2 tahun saya ke sini, tapi khusus kelas 3-nya saja yang saya masuki. Saya utus guru-gurunya, saya kasih jadwal guru-gurunya. Kali dia utus guru langsung kita. Saya juga turun tangan, Bu. Ikut koma itu udah biasa masuk kau surat rekomendasi kepala sekolahnya. Ya, tapi mau ke izin, Bu, mau ke prospek di kelas tak khusus kelas 3 aja. Saya bilang, iya mas, alhamdulillah belum ada di sekolah yang tahu lagi belum. Terus yang kedua itu sekolah SMA Lasaran Jaya itu juga menyiapkan perkuliahannya langsung akreditasi B. Dia perkuliahannya jurusan manajemen umum akreditasi B sampai S1, baru juga sudah diusulkan untuk S2-nya. Jadi yang mau mendaftar S2 bisa juga. Tempat ada Nutato tata usaha yang mau kuliah di Lasaran nih, karena 1 kali 1 minggu pertemuannya. Yang belum S1 bisa, insya Allah saya bantu, bisa masuk. Dan pendaftarannya itu kalau perkuliahannya cuma 1 juta masuk menjadi mahasiswa. Per semesternya 2,3, bisa lagi dicicil. Kalau tidak bisa dibayar langsung. Jadi disampaikan dia, itu sekolah di SMA Islam Lasaran Jaya sudah langsung menyiapkan S1 dan S2-nya. Kalau misalnya alumni dari SMA Lasaran terus melanjutkan perkuliahannya, digratiskan lagi pendaftarannya masuk, Bapak Ibu. Iya, digratiskan pendaftarannya masuk, tidak membayar uang pendaftaran. Kalau kita lihat ijazahnya mendaftar dari SMA Lasaran Jaya, langsung di Sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya. Pusatnya itu ada di Jalan Desirua di Veterani, Garden Lasaran namanya. Iya. Terus banyak juga cabangnya, ada di Maros, Embrekan, Parigi, sama Makassar, Takalar. Jadi setiap 1 kali ada juga workshopnya. Jadi setiap workshopnya itu bertemu semua dari cabang-cabang, dari Embrekan, Parigi, Maros, Takalar, sama dari pusat. Bertemu semua di sana workshopnya. Jadi dalam 4 tahun itu workshop itu diadakan sebanyak 5 kali dan ada sertifikatnya. Itu sertifikatnya nanti dijadikan sebagai tiket untuk mengambil ijazahnya. Begitu. Oke, begitu mungkin saya. Kalau guru-gurunya kebetulan ada PSN.
Ada Bu. Semuanya honorer semua, dan baru juga baru sudah mengikuti semua PPG-nya, kuliahnya. Sisa tunggu energinya semua. Alhamdulillah sisa dari 17 guru itu 18 dengan saya, sisa 1 orang yang tidak mengikuti PPG. Dan itu hanya semuanya cewek ya gurunya. Iya, rata-rata cewek semua, nggak ada laki-laki. Semua perempuan, mulai dari kepala sekolah sampai bidang-bidang studinya, guru bidang studinya. Siswanya gabung ibu aja, datanya cowok tahuan. Jadi kalau ada yang kakak ibu panggil ke orang. Ya, Kalau ada kakak ada mari apa. iya ada jangan kami dibantu di korum. Kalau tidak ada pada yang membantu kita, terpaksa saya turun tangan bu yang angkat gitu. Pakai mati. Emang belum, mungkin baru kami mau mulai nih tahun ini, insyaallah untuk ekstrakurikulernya. Iya. Kalau mau dikasih tahu. Kalau gue pergi security. Ya, di sini kita masuk midik, nanti habis di waktunya cuma telayang pandang. Nah, di sini ada latar belakang programnya. Yaitu laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program inovatif IPBNPK. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaharui metode pembelajaran PAI di tingkat SMA, khususnya dalam aspek hafalan surah dan hadis. Tujuan utamanya adalah menggeser fokus dari sekedar kuantitas setoran menjadi pemahaman yang mendalam dan implementasi nilai. Terus kita lanjut. Lagi identifikasi masalah. Terus di sini ada identifikasi masalah, metode dan kualitas. Di sini metode monotonnya, yaitu pembelajaran didominasi metode setoran lisan langsung tanpa variasi. Hal ini menyebabkan kebosanan dan menurunnya motivasi intrinsik siswa untuk menghafal. Terus ada kualitas dan kuantitas. Penilaian terlalu berat pada berapa banyak ayat yang dihafal, sehingga aspek tajwid, makhraj dan kefasihan sering terabaikan demi mengejar target setoran. Saya bacakan dulu sebentar, saya jelaskan. Terus di sini ada relevansi kolaborasinya, minimnya pemaknaan dan kurangnya kolaborasi. Hafalan sering dianggap beban kognitif terpisah, bukan sebagai sumber nilai yang hidup. Siswa menghafal teks, namun kesulitan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari itu. Dia masih sulit menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena anak-anak cuma menghafal, tidak tahu artinya, apa artinya itu, sehingga dia tidak bisa menghubungkan, tidak mudah menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus di sini kurangnya kolaborasi, proses menghafal menjadi beban individu yang sepi. Kurangnya interaksi antar siswa membuat tidak ada dukungan teman sebaya dalam proses belajar. Terus ini solusi strategisnya. Arti dari IPBNPK itu inovasi pembelajaran mendalam berbasis proyek inquiry kolaboratif. Pada yang bertanya apa itu IPBNPK? Nah inilah inovasi pembelajaran mendalam berbasis proyek inquiry kolaboratif. Terus selanjutnya ada tujuan penyusunan program, ada 4 di sini, yaitu model inovatif, kualitas hafalan, kuantitas hafalan, dan kemandirian. Terus di sini ada mana nih? Tapi coba. Ada implementasi. Di sini implementasi ada 3, yaitu pembentukan kelompok, yaitu siswa dibagi dalam kelompok heterogen 4 atau sampai 5 orang saja untuk memastikan dinamika belajar yang seimbang. Terus yang kedua, project inquiry, yaitu kelompok merancang pertanyaan inquiry. Inquiry itu keingintahuan siswa.
berdiskusi dan menelusuri sumber untuk menemukan makna mendalam dari surah. Terus yang ketiga itu hafalan kolaboratif. Siswa saling menyimak dalam kelompok, memberikan umpan balik langsung dan memperbaiki pelafalan bersama. Itu bisa berpasangan. Terus di sini ada presentasi setoran, presentasi nilai dan setoran individu. Terus yang keempat tahap refleks atau change. Refleks siswa merasa lebih termotivasi dan tertantang. Yang kedua, kerja kelompok mempercepat hafalan. Yang ketiga, lebih percaya diri saat presentasi. Terus refleksi gurunya ada 3, yaitu peningkatan signifikan pada kualitas tajwid. Yang kedua, siswa lebih aktif dan mandiri. Dan yang ketiga, tantangan manajemen waktu perlu diperketat. Nah, di sini kesimpulan dan saran terakhir. IP DMPK berhasil mengubah paradigma hafalan dari beban menjadi proyek bermakna, kolaboratif, dan inquiry, terbukti meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa secara holistik. Terus saran tindak lanjut, ini ada 3, guru, siswa, dengan sekolah. Kalau guru adopsi pendekatan ini secara berkelanjutan dan berkembang perangkat ajar pendukung, kembangkan perangkat ajar pendukung. Terus siswa biasakan mencari makna, bukan hanya menghafal teks saja. Terus untuk sekolah itu fasilitas ruang diskusi dan pelatihan guru terkait metode inquiry atau keingintahuan siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dan bisa dilanjutkan kepada Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemaparan dari Ibu Asnawati Inder. Mau mirip-mirip nama sekolahnya, Asnawati Inder dengan Lasaran Jaya ya. Yang pertama, saya tertarik dengan salah yang pandang tadi dari SMA Lasaran Jaya, yang mana dari segi fasilitasnya termasuk pelayanannya mungkin bisa mengalahkan pelayanan yang ada di sekolah-sekolah negeri, termasuk SMA 1. SMA 1 di kelasnya itu belum ada yang punya AC, baru kipas angin. Yang menjadi pertanyaan, tidak berbayar Bu ya? Berbayar. Selain dana bos, ada dana lain ya? Mungkin dari yayasan, ada dari yayasan. Oh, tidak ada dari Pembayaran beasiswa. Perdana. Gratis di SMA selama gratis, tidak ada pembukaan, tidak ada uang pembangunan. Iya. Jadi sebenarnya kalau promosinya ini agak masif, seperti yang disampaikan tadi Bu Haja, ini bisa menjadi sebuah bukan lagi sekolah alternatif, tapi bisa menjadi pilihan di Kabupaten Takalar. Karena lokasinya di tengah kota, tidak bising, tidak juga terpencil, dan fasilitasnya itu tadi lebih dari SMA-SMA negeri yang ada di kota. Jadi paling tidak ini ke depan untuk tahun pelajaran baru 2026-2027 agak masif sedikit keluar. Kalau bisa jangan guru saya yang keluar, apalagi cewek-cewek guru dan kepala sekolahnya. Yang berikutnya untuk laporan kegiatan yang Ibu sampaikan, saya hanya ingin titik temunya atau benang merahnya antara masalah yang ada atau yang Ibu hadapi di kegiatan pembelajaran inquiry kolaboratif dengan penyelesaian masalahnya atau solusinya, dan sejauh mana hasil. Kan ini sudah jalan Bu ya,
berjalan dan bagaimana output atau hasil yang Ibu paling tidak kalau belum bisa dalam bentuk angka-angka yang Ibu rasakan selama penerapan dari apa yang Ibu sampaikan tadi di atas. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terus maju Bu, semangat. Apalagi Ibu punya potensi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek inovasi berbasis Restoran telah jawab. Iya, bisa di tempat ada masukan tak atau pertanyaan tak satu kali menjawab Pak Palen. Ya boleh. Iya. Kita catat Kutulis dulu. mami di sini di kertas saya. Panjang di kertasku Pak. Bisa menerima bayar masuk. Baik, terima kasih. Ini best practice proyek inovasi berbasis industri kolaboratif. Ibu tadi yang mana proyek tadi sini inovasi tamanan bisa dilihat? Kalau proyek inovasi berbasis itu berada pada hafalannya anak-anak. Sebenarnya saya tidak bawa. Sebenarnya ada di sana. Di dalam situ ada kita tuangkan mungkin gambar atau apa. Iya ada terakhir di sini. Di mana ini? Hafalan. Ada itu ini nih hafalan anak-anak. Saya dulu kasih lihat. Ini menjerat. Ini pada saat menghafal anak-anak di depan kelas dan bukan hanya menghafal saja, bukan sebagai materi saja Bu. Ini hafalan hadis sama surah kita letakkan sebagai etiket untuk kenaikan kelas dan menerima untuk mengambil ijazah. Kalau misal anak-anak ini baru-baru kita sudah jalankan, dia tidak bisa masuk ulangan kalau dia tidak menghafal 10 hadis. Ada di situ 10 hadis dan 10 surah. Dan kami tata-tata. Ini misalnya kelas 10 dari Al-Fatihah sampai 10 surah ke atasnya. Terus yang ke-11 sampai 20 itu untuk kelas 2 atau kelas 11 dan selanjutnya. Terus ada hadis yang kita tulis di kertas sebanyak satu tingkatan itu 10 hadis. Jadi dia harus menghafal itu 10 surah dan 10 hadis untuk tiket naik kelas. Ini bukan sampah Pak ya sebagai tiketnya, tetapi hafalan hadis dan hafalan surah. Jadi kalau dia tidak hafal IPA di kelas 10 dia tidak naik kelas Ki, dikasih tinggal Ki. Jadi anak-anak itu yang tadinya biasa ada pernah saya dengar anak-anak dia bilang bukan Ji, ancaman gitu. Tapi pada saat mau ujian Pak, pada saat mau ujian itu kartu ujiannya karena kita ada bikin seperti KTP bentuknya, kita tidak kasih kalau tidak hafalan. Karena ada memang saya sendiri dengan ketua yayasan yang turun tangan memanggil anak-anak satu persatu kemudian menyiapkan meja. Terus kita panggil absen. Kalau bisa dia belum hafal belum kita kasih kartu ujiannya. Kalau dia hafal dikasih kita kartu ujiannya. Jadi itu setorannya. Oh enggak, sebentar. Yeah. Jadi maksudnya ini inovasi bukan menjadi kewajiban di sekolah itu, tapi itu menjadi inovasi di sekolah. Iya, harus. Terus ini tujuan visi misi sekolah apa sebenarnya Lasara Jaya? Visi misi sekolah apa? Ya. Visi misi sekolah itu kita merasa saling memiliki. Visinya apa Lasara Jaya? Menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi itu? Iya. Itu visi di sekolah. Menjadi siswa, iya. Oke. Menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Visinya apa? Kalau visinya merasa memiliki berkolaborasi dan saling bertanggung jawab. Artinya 3 sensi sebenarnya itu sensi belongs, saling memiliki, saling bertanggung jawab. Artinya saling memiliki artinya kita itu di dalam sekolah kita itu harus menjaga sekolah kita. Terus itu visi-visi sudah kita kasih sejalan sama program di sekolah. Karena kita tadi bilang itu dari 2000 berapa? Rasanya 2021. 2021. Terus 2021 jumlah siswa berapa? 2022 berapa? 2023 berapa? 2024 berapa? Karena sekarang sudah 2025 jumlah siswa 43 orang. Tadi salah yang pandainya
wifi gratis, pakai AC. Iya. Sebenarnya itu nilai jualnya bagus sekali sekolah tak. Iya. Tapi yang saya bingungnya di mana letaknya ini sekolah, di mana masalahnya sekolah sehingga anak-anak kita ini lebih condong mau berlomba-lomba masuk SMA negeri, padahal ada pale SMA Lasarajaya yang kualitasnya bagus dengan fasilitas Prasarananya bang. bagus, sarananya bagus, ada juga di tengah kota. Kenapa jumlah siswanya masih minim? Iya. Seharusnya ini sudah bisa mencapai 100 siswa karena kondisinya komite tak bagus, fasilitasi sekolah tak. Jadi ini juga. Berarti Insya sekolah. Allah Masyarakat naik kelasnya semakin Oke, nah tadi kembali ke kelasnya. Iya. Ya, ya. Kembali, kalau programnya pemerintah itu siswa dilarang tinggal kelas. Iya. Jadi sebenarnya Bu, supaya tidak tinggal kelas karena tadi hafalan, memang harus 1 bulan pertama, 3 bulan kedua, terakhir evaluasi sebelum semester ada di situ supaya mereka selalu dalam kondisi siap naik kelas. Karena naik kelas juga itu pemicu banyak siswa mau bersekolah di situ, mengingat fasilitas tak bagus. Kemudian saya lihat juga dari profil fotonya ini, saya merasa sangat Islami di sekolah. Jadi sebenarnya di mana letak kurangnya ini? Karena saya melihat apa coba, saya juga agak bingung. Ya, susah itu susah. Yang iya, apa oke. masalahnya ini? Iya. Bagus sekali sebenarnya. Nah sekarang kita bilang tadi Bu, guru tidak ada di guru negeri. Tidak masalah itu Bu. Jangan selalu guru negeri jadi patokan bahwa sekolah itu harus yang terbaik hanya gara-gara punya guru negeri. Tak ada Bu. Justru dia di swasta harus kita genjot di situ guru sebagai kepala sekolah. Bagaimana cara kita genjot? Intinya itu di swasta adalah bagaimana meningkatkan proses pembelajarannya setiap hari dan ada guru yang masuk mengajar di kelasnya setiap hari. Karena kalau itu terjadi, image-nya sekolah bagus. Karena selama ini, mohon maaf swasta, mohon maaf ya Bapak Ibu yang sekolah swasta, image-nya selama ini swasta itu banyak yang katanya maaf, mohon maaf, ada yang tidak belajar, bla bla. Nah itu yang kita harus perbaiki image-nya sehingga kualitas sekolah terkenal dan promosi kita ini lebih kencang Bu di sosial media, datang satu-satu. Sekarang kan sebenarnya sosial media itu paling bagus daripada oke lah, boleh lah datang sedikit sekali-kali ke sekolah, tapi di sosial media itu TikTok, Instagram, Facebook, promosi di situ Bu, supaya jual itu nilai tambahnya sekolah. Karena sekarang kan masuk SMA itu sudah susah. Ada namanya tes TKA. Ketika nilai TKA-nya rendah, maka peluangnya masuk di sekolah negeri di SMA 1, 2, 3 di kota itu juga berkurang. Jadi di sini di posisi tambah lagi di semester ini dengan adanya pembelajaran mendalam, Ibu ikuti kegiatan ini, kualitasnya Lasarajaya lebih ditingkatkan. Semangat Ibu, jangan selalu minta pegawai negeri, kita mau semangat dulu. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah sudah banyak dukungan. Saya tambah sedikit Bu. Iya. Ini juga seiring dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pak Gubernur. Ini andaikan bisa presentasikan di depannya Pak Gopi ini, sana ada bantu. Karena dari segi pelayanan kualitas seperti yang disampaikan juga Ibu Ana tadi sangat luar biasa. Cuma mungkin kurang promo ini, kurang promosi. Nanti dibantu promosi. Iya. Di orang Takalar itu alerginya hanya satu. Kalau ada pembayaran, tapi kalau tidak ada pembayaran sebenarnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau seandainya jadi guru honor, ku kasih ganti bagi kita mau kepala sekolah. Saya perlu jadi kepala sekolah guru langsung. Iya, ada Pak. Iya. Nyaman nih karena pakai AC. Iya, semua ruang Ya. diselesaikan. Terima kasih. Jadi saya juga tidak mau melihat sekolah saya dibantu. SMA Islam Lasaran itu adalah mitra kami di kegiatan kurikulum merdeka. Iya.
Oh, pengimbasan ya? Kami pernah, ya betul, ketika kami melakukan pengimbasan itu, kami sadar bahwa sekolah ini sangat bagus, fasilitasnya ber-AC dan sebagainya. Itulah sebabnya ketika ada anak-anak kami yang sudah kurang nyaman di SMA 3, itu kami geser ke sana. Iya. Alhamdulillah. Iya, kami geser karena kami tahu bahwa di sana itu bagus. Iya. Apalagi waktu kami melakukan pengimbasan itu, saya lihat guru-gurunya sangat antusias. Guru-gurunya itu perempuan semua, kemudian Ini masih muda-muda. solidaritasnya, Pak. Ya itu. Kemudian terkait dengan inovasitas tadi, saya pikir itu lebih bagus kalau judulnya apa? Inovasi itu adalah peningkatan misalnya hafalan dan hadis-hadis dan surat-surat pendek sebagai upaya misalnya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Nah itu inovasi. Cuma ada masukan dari kami kalau misalnya sekolah tak mau berkembang itu salah satunya adalah kita maksimalkan peluang yang kita miliki. Saya lihat kalau anak-anak itu senang berkegiatan, ekskul, olahraga dan sebagainya. Kalau misalnya ada di peluang untuk misalnya mengadakan ekskul yang menjadi ciri khas dari SMA Islam Lasaran, maka saya yakin akan banyak anak-anak ke sana. Akan banyak anak-anak ke sana itu. Apalagi yayasan Lasaran Garden itu, saya tahu besar itu, saya biasa lihat perguruan tingginya di Jalan Abdullah dan Suruhan. Banyak pegawai Pemda kita di sini itu mengambil pasca sarjana di Lasaran itu. Nah, itu juga merupakan salah satu saya kira kekuatan yang dimiliki oleh yayasan sehingga itu bisa dimanfaatkan. Itu jadi saran kami seperti ini. Karena kami pernah ke sana beberapa kali melakukan pengimbasan dan sekolah sebetulnya berpeluang untuk memiliki jumlah siswa yang banyak. Kami sudah banyak membantu itu, tetapi yang paling penting saya lihat adalah bagaimana kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi yang menarik bagi anak-anak. Sebetulnya kalau sekolah itu mau bagus, itu biar tidak melakukan promosi. Tetapi bagaimana cara tak meyakinkan orang tua bahwa sekolah tak bagus memang, berintegritas, kemudian bisa dipercaya untuk meningkatkan sumber daya manusia itu. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa umumnya guru-gurunya sudah ikut PPG kan? Ya itu artinya mereka sudah menuju ke profesionalisme, sudah profesional dan tinggal bagaimana caranya bisa diatur sedemikian rupa, dikelola dengan baik sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena kita ingin ada SMA swasta di Takalar juga yang memiliki keunikan-keunikan. Jadi kalau misalnya kita memiliki keunikan di sana, memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sekolah swasta lainnya, maka saya yakin itu akan berkembang dengan baik. Apalagi kita ditopang oleh beberapa sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar sekolah, itu menjadi peluang juga itu. Jadi saya pikir melalui pertemuan ini ada banyak hal-hal yang perlu menjadi masukan bagi ibu selaku kepala sekolah, ya. Karena di waktu kegiatan pengimbasan dulu kami tidak sempat sampaikan hal-hal yang seperti ini. Meskipun secara tidak langsung kami membantu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang sudah tidak nyaman di SMA 3, itu kami arahkan ke sana. Sudah ada barangkali berapa siswanya dari SMA 3 ya? Ada Pak. Ya betul. Penyanyi. Nah itu. Ini baru-baru kayaknya ada lagi yang saya dorong ke sana itu. Ada lagi yang kami dorong ke sana. Karena itu kami yakin bahwa di sana pembelajarannya bagus. Karena fasilitasnya bagus, sesuai dengan hasil pengamatan kami selama beberapa bulan kami melakukan pengimbasan. Apalagi di kegiatan pengimbasan, saya lihat guru-gurunya sangat serius, termasuk kepala sekolahnya.
Kita pegang kepala sekolah itu Bu, waktu kami ke sana. Iya Pak. Sudah saya Pak. Begitu ya. Iya. Jadi waktu itu kami melakukan Udah hari ini kita lihat. Sudah kita tambah muda saya lihat. Karena kenal dengan orang-orang muda, senior-senior yang Masya Allah. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentu kita berharap bahwa di Takalar akan ada satu sekolah swasta yang memiliki daya tarik tersendiri, ada keunikan tersendiri, sehingga kita bisa sharing lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bisa warahmatullahi di SMA wabarakatuh. Atira. Iya. Makassar. Bagus sih. Iya. Sumber daya manusianya. Ya. Iya, oke, tapi silakan Bu Murni. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau kasih Menarik sekali. Jadi Insya Allah. saya dengar tadi dari Pak Ilham Ya. ada mitra dan sudah membantu mungkin karena siswanya ada di bawa ke SMA Lasaran. Saya mau tanya dulu, ini SMA IT atau SMA? SMA umum, SMA Lasaran Jaya. Iya. Iya. SMA Islam. Ya, saya sepakat tadi kalau memang kita menggunakan model inovatif, kita namanya model pembelajaran itu ada namanya. Ya, apa bentuk inovasinya itu harus tergambar tadi. Nah, ini kalau saya mendengarkan tadi dengan program yang dilakukan itu ada hafalan. Saya tanyakan dulu, apakah guru-gurunya di sana fasih atau dia betul-betul ya, bisa teruji? Iya, bisa di ini. Semua mampu mengajar yang benar. Iya. Iya, dari semua guru itu apakah betul bisa mengajarkan Quran dengan benar? Bisa enggak? Ya, insya Allah guru di sana ada beberapa guru memang bukan hanya dua guru agama di SMA Lasaran Jaya. Saya satu sama ada guru khusus memang agama Islam di sana. Dia itu sebagai maksudnya dia yang kontrol hafalannya anak-anak karena makhrajul hurufnya bagus, penyebutannya bagus. Beda dengan saya sebenarnya masih belajar Bu. Karena dulu itu waktu saya mengaji, zamanku mengaji Bu, bukan menggunakan Iqra mengaji, tapi menggunakan Al-Quran kecil yang biasa guru mengaji itu mengaji kampung Bu, bukan TPA. Itu namanya metode Baghdadi. Iya, itu Pak maksud saya. Ya, guru saya waktu mengajar itu dia pokoknya lepu batasa. Terus gara-gara saya dijitak satu kali Bu, karena saya baru masuk mengaji. Terus saya mungkin salah sebut huruf karena dia tutup. Itu huruf baru, ini huruf apa? Ini huruf apa? Saya salah sebut dia jitak satu kali, makanya saya pindah guru jadi dua. Saya guru mengajiku baru selesai. Ya, saya tanyakan ini kenapa? Karena ya, tadi siswanya digenjot untuk hafal, ya, Quran. Tadi syarat kenaikan kelas. Nah, tidak selamanya guru itu yang bisa mengaji dengan fasih. Banyak guru termasuk mungkin di sekolah kita ada beberapa guru yang bukan guru agama Ya, tapi pasti bacaannya karena dia pakai bisa mengajarkan juga dengan benar. Nah, mungkin ini seiring dengan programnya ini Mas Sarah, alangkah baiknya kalau memang kita mau bermitra dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, program mau dikembangkan. Mungkin bagusnya kita buka namanya tahfiz weekend. Iya. Tahfiz weekend itu karena sekarang itu anak-anak sebenarnya banyak yang mau mengaji, tetapi tidak ada yang mewadahi. Kenapa saya mengambil ini? Karena mungkin di Wahda Pak Asri, saya ingat sekali anak saya itu dari SD saya ikutkan tahfiz weekend di Wahda. Dan banyak anak-anak yang mau, dan ini memicu kemampuan anak-anak kita itu untuk hafal Al-Quran. Dan ini mungkin Lasaran bisa mengambil peran di sini, bagaimana mewadahi siswa-siswa siswa SMA atau SMP yang ada di dalam kota untuk mewadahi ini anak-anak bisa melakukan tahfiz weekend di sekolah. Dan itu sebenarnya biayanya itu bisa mandiri dari peserta yang ikut
dan bisa mengangkat juga nama sekolah kita, dan selain itu ada banyak amal jariah yang bisa kita dapatkan. Mungkin seperti itu saya ya. Terima kasih banyak. Perlu saya jelaskan sedikit masalah Tahfiz Weekend. Ya, saya pernah cerita dengan ketua yayasan itu mengenai tentang begini, karena sekolah kita kan ada nama Islam dalam. Jadi saya terus ini kan tentang hafalan hadis, hafalan surat, dan bahkan itu saya sampaikan kepada ketua yayasan bahwasanya sebaiknya juga sekolah kita ada tahfiznya, salah satunya tahfiz weekend, Bu. Tapi ini ketua yayasannya katanya ya kita sudah beli tempat untuk kita bangun. Bagaimana caranya, karena baru 4 tahun berdiri, terus dananya juga kita pikirkan bagaimana supaya ada itu lokasi dekatnya SMA Lasaran yang kosong. Baru-baru ketua yayasan beli itu 300 juta. Tapi untuk sementara kita jadikan dulu sebagai parkiran dan taman-taman untuk siswa supaya enak. Bisa nyebrang ke jalan seberang, saya punya, kalau mau ke 500 juta. Oh iya, nanti saya sampaikan Bu Aji sama ketua yayasannya. Iya, nanti saya sampaikan ketua yayasan. Yang di depan nih. Iya pas, itu yang di depan. SPGRI. Yang kosong. Sini, baru jalanan, baru saya. Oh ya depan. Oh iya. Dia begini, ketua yayasannya itu katanya tunggu dulu kita cari cara bagaimana caranya supaya kita dapat dana. Kalau misalnya kita dapat dana, rencana juga mau buat proposal supaya dapat dana bangunan baru. Itu juga saya sebenarnya cari-cari bagaimana caranya. Sementara berpikir juga untuk proposal. Iya. Untuk membangun sekolah bertingkat, ceritanya itu rencananya di sana sekolah bertingkat, ada kayak anunya apa namanya? Iya, ada boarding schoolnya di bawah, yang di atas untuk kelas tambahan. Iya, jadi itu bangunan tua bisa kita jadikan lab-lab yang ada. Kita rencananya begitu, insya Allah. Ya, karena berbicara tentang sekolah Islam, kita share saja, berbagi bagaimana sih pengelolaan sekolah Islam, khususnya sekolah swasta. Jadi pertama ada strategi namanya segmenting. Segmenting itu sasaran siswa kita siapa? Kalau kami di Wahda, saya saja ya, kita kan punya simpatisan, jadi segmentasi dulu. Kemudian menengah ke mana? Ke atas atau ke bawah? Kalau kita punya sudah sasaran, ya kemudian yang kedua kita target, segmenting, targeting, di target. Kita tahu ini berapa rongga. Jadi ada memang strateginya. Pertama di segmentasi dulu pangsa pasar kita, siapa calon siswa kita, apakah menengah ke atas, menengah ke bawah. Kalau saya lihat Lasaran ini loh sesungguhnya sudah menengah ke atas ini kalau kita bisa sasar ya. Sebetulnya tinggal brandingnya ini. Jadi untuk membranding tadi ya setelah targeting kita target sekian siswa, sasarannya ini, kemudian disitulah kita yang terakhir positioning sekolah kita. Kalau kita target menengah ke atas, maka jualan ini itu sudah kompatibel ini, sudah relate AC, wifi, kemudian bangkunya bangku modern, ya enggak, pokoknya ini sudah standar kelas internasional ini sebetulnya, ya itu tinggal di awal tadi kita segmentasi, ya beda kami di Wida kami memang simpatisan, ya. Tadi disinggung tentang tahfiz weekend itu berbentuk eskul bisa, ya. Kalau di manage dengan baik, ini kan kalau sekarang kalau kita kalah berbicara sekolah Islam pasti merujuk ke kami tadi sekolah. Tapi kalau di manage dengan baik ini, ada yang waktu nggak miliki gratis. Ini, ya. Dan kalau ini di branding dengan baik, bisa berdampak lebih luas dan orang-orang yang selama ini ingin ke sekolah Islam, sekolah pesantren yang luar secara segmentasi pasar orang-orang menengah ke atas, ini bisa disentuh ke menengah ke bawah dan bisa menjadi amal jariah bagi kepala sekolahnya. Luar biasa ya. Tinggal ini branding. Kalau mau gurunya dilatih mengaji, guru misalnya kami nanti dikirim di sini di Rosa. Iya. Atau guru kami dikirim di situ. Ya, saya kira ini karena di sekolah Islam kita tidak berbicara mengenai kompetisi siapa yang paling banyak, tapi dia ada bagaimana si umat. Kami dengan SMP Kota Sapa, dengan SD Asap itu kan ada jaringan Islam, jaringan sekolah Islam terpadu itu.
Jadi sama-sama kita lahan umat itu. Ya, jadi ada sesuatu ya ada yang lain tidak miliki tapi Lasara miliki. Nah, ini tinggal sedikit dipraktik lah. Ya, pertama kapasitas teman-teman guru di sana harus betul-betul mampu itu tadi kuncinya kan rasa kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya, yang kedua tadi kita bilang tadi common sense, rasa memiliki. Kalau sudah rasa memiliki keterlibatan, jangankan yang berkorban untuk sekolah kita. Saya kira ya kita berikan dulu semangat yang meriah untuk semangat Lasara. Boleh juga, iya. Karena ini terakhir presenter ya, habis ini kita back. Nggak ada yang ini, nggak kembali tadi yang minta izin untuk nggak ada ya. Tadi dulu Asapa ada sama Asap. Itu nih. Bapak tadi kan jadi ada lebih datang ya. Belum. Asap sama Asapa itu saja ya. Nanti dia mau mati, kita mau ada menentukan nilai. Zoom. Silakan Bu, banyak-banyak juga nggak apa-apa. Ya, saya juga tertarik melihat sekolah itu ternyata ada bagian di situ. Yang dia buat. Mendengar tadi Pak Yanaf katanya, saya garis bawahi pernah sesama SMA yang tidak nyaman di SMA 3 diarahkan ke sana. Artinya ada harapan di sekolah kita, bahasa kasarnya nih Bu, bahasa kasarnya sebagai bengkel. Tanda petik. Bengkel pagi. Ya, dalam tanda petik sedikit masukan bagaimana kalau Ibu melihat seperti peluang itu, katanya kan tidak nyaman di sekolah ini dan diarahkan. Bagaimana sedikit masukan Ibu bisa menjadikan itu sebagai peluang, berikan orang-orang itu kenyamanan sehingga ketika dalam bahasa kasar itu bengkel, maka ketika yang tidak beres itu kita perbaiki, maka akan mempengaruhi ke orang tua yang lain. Misalnya anakku di situ tidak aneh, tapi di sini bagus nih, berubah nih, kan bisa mempengaruhi tidak secara langsung itu orang tua promosi ke yang lain. Terkadang saya juga pernah berpikir Bu, kita swasta ini kodong buat Anda, tapi saya ambil positif thinkingnya Bu ya. Saya bilang kita sebagai saya juga pada setiap rapat bulanan sama guru-guru. Oke lah, kita swasta bagaimana keadaan kita juga sama-sama tahu. Tapi satu yang kita pegang, kita sebagai swasta didatangi dengan siswa pindahan. Siswa pindahan itu rata-rata bagaimana keadaannya ya Bu? Iya. Usahakan anak yang demikian dari awalnya dia tidak tahu apa-apa sehingga lulusan dari SMA Lasara itu ada skill yang dia bawa. Iya, ada kelebihan yang dia bawa. Dari awalnya dia tidak pintar membaca, tidak ada hafalan, terus lepas dari sini karakternya sudah bagus, sudah bisa menghargai sesama teman. Itu yang perlu kita pegang sekarang. Ya, itu yang dimaksud, ada nilai jual tak di situ. Iya, itu outputnya Pak. Insya Allah kita pegang itu. Makasih kita. Insya Allah. Iya. Makanya guru-guru itu pada saat tidak ada dibilang jam kosong kalau di Lasara. Kalau ada jam kosong misalnya, karena kita tidak tahu itu guru-guru ada kegiatan apa aja secara tiba-tiba atau bagaimana dia tidak masuk. Nah, guru yang ada pada saat itu kita juga laksanakan piket. Dalam satu hari itu ada 2 guru yang piket, artinya tidak ada jamnya di hari itu. Jadi kalau ada guru yang tidak ada jamnya pada saat itu, terus dia izin, makanya yang piket itu masuk ke kelas yang tidak ada gurunya, yang kosong. Baru di sana dia laksanakan hafalan hadis. Jadi anak-anak itu selalu siap pada saat ada panggilan, maksudnya siap untuk menghadapi ujian, untuk mengambil kartu ujiannya, untuk tiket kenaikan kelasnya. Ada perubahan selama kita itu yang baru masuk ada perubahan. Iya, dilihat dulu bagaimana keadaannya siswa, karena kita juga tidak bisa memaksakan, karena kita juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Tapi insya Allah kita genjot siswa itu untuk lebih bisa. Tidak pernah, maksudnya PPB berkembang, pola pikir berkembang. Berkembang ya Pak, insya Allah bertumbuh.
Terus di sini ada juga apa masalahnya sehingga masih kurang siswanya? Mungkin karena kami masih kurang keluar atau masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya SMA Islam Lasaran Jaya. Iya. Tapi bukan hanya saya saja, tetapi ketua yayasan juga membantu kita dengan cara menyewa membayar tim promosi dari Makassar, yaitu bayar 400 per bulan. Ada IG-nya itu SMA Islam Lasaran Jaya Takalar. Jadi kalau kita buka IG-nya itu SMA Islam Lasaran Jaya, kita lihat itu di situ kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, baik guru-gurunya mengikuti apa yang telah dilakukan siswa. Karena setiap bulan itu guru kita harus wajib menyetor 1 konten atau 2 konten dalam 1 bulan. Jadi konten itu kita store ke tim promosi, terus tim promosi itu membantu kita mengedit dan menyebarkan, mengirim. Itu tadi kalau kita segmentasi calon siswa yang pengguna Instagram, pengguna TikTok, berarti kan dia menengah ke atas. Ya, sekarang kecenderungan itu kalau kita analisa bagaimana sih kecenderungan siswa dengan background menengah ke atas, tinggal kita pantik, taruhlah kalau kita dengan fasilitas itu semua, kemudian gratis plus beasiswa bagi 3 besar setiap SMP. Itu bisa. Akhirnya kalau ilmu sekolah kita, ada orang-orang yang background sekolah itu bagus karena ranking-rankingnya masuk. Dibanding kita berpikir menjadi sekolah limpahan dari sekolah negeri yang dianggap tidak nyaman. Daripada seperti itu, kita dari awal memang setting input siswa kita, seleksi dari awal kita di karena yayasan disebut saja dengan kita selain gratis plus beasiswa bagi 5 siswa terbaik di SMP. Saya kira luar biasa, 1 kelas 36, cukup 5 sekolah yang 5 nilai atau 6 sekolah negeri, ya itu luar biasa. Saya kira ini ya langkah awalnya buat kegiatan baru datang semua SMP kelas 3 ya. Ya. Pernah itu kita lakukan 1 kali pernah melaksanakan workshop, terus mengundang kelas 3, terus kelas 3 workshop penggunaan HP. Macam itu kayak diadopsi di SMA 1 lomba apa seni. Insya Allah nanti sampaikan ke ketua yayasan supaya bisa kerjasama juga. Nanti saya. Sekarang tuh kita sasar siswa berprestasi di SMP. Jangan lagi siswa sekarang yang mau belajar. Ada nilai, ada value dalam diri siswa itu yang membuat dari sekolah kita lebih maju lagi. Saya kira ini, ya. Gimana? Kita akhiri saja. Masih ada yang ingin di mungkin hanya itu saja. Masih ada yang bisa saya dalami. Yang mana Pak? Masih ada yang belum saya jawab Pak? Oh iya. Masalah dan solusi yang dihadapi pada sekolah kami. Masalahnya yaitu yang pertama, banyak orang tua yang mengatakan tidak memasukkan anaknya di swasta karena orang tua itu, apalagi yang kaum awam itu, dia mengatakan dia mau masuk di swasta tidak belajar tapi sebenarnya dia belum turun ke lapangan, artinya mengecek langsung sekolah tersebut sehingga kurang anak-anak. Iya, itu yang kami usahakan Bu saya. Insya Allah. Iya. Terus solusinya itu setiap di awal semester itu kita undang orang tua siswa. Nah, kita undang orang tua siswa secara tidak langsung, kita juga prospek ke masyarakat. Saya undang orang tua siswa Pak. Terus kita sampaikan fasilitas sekolah, kelebihannya bagaimana, begitu. Bahwasannya salah satunya itu dibilang gratis dan berbalik juga. Anak-anak juga adanya juga kayak grup-grupnya begitu, ada juga grup sekolahnya. Jadi di sekolah kami itu Pak ada grup khusus wali kelas, sama ada juga lain juga grup untuk siswa dengan walinya.
Jadi 2 grup itu di sekolah kami Pak. Jadi grup grup di orang tua siswa kita sampaikan, kita foto siswanya pada saat pembelajaran, tapi anak-anak sedang belajar. Terkadang juga ada orang tua siswa itu Pak yang menelpon langsung ke saya, Pak ada Ji Aldi masuk ke belajar. Jadi saya foto kamu saya kirimkan, tapi Bu ada Ji anak masuk belajar. Kan sedikit di siswa aja, jadi masih bisa dikasih begitu Pak. Itu salah satunya. Terus outputnya itu insya Allah anak-anak kita sudah bisa hafalan hadis, bisa dites. Kan apalagi kalau sekarang itu harus hafal juz 30-29. Itu yang kami terapkan saat ini Pak. Insya Allah outputnya bagus. Dan anak-anak juga karakternya kita juga mulai rambutnya, penampilannya, kedisiplinannya juga kita ini semua. Ya, jadi rambutnya tidak ada yang panjang Pak, karena dicop kaki kalau tidak cukur. Ada tuh yang biasa anak mencukur di sini aja gue, Pak guna cukur, baru di sini panjang sekali. Jadi itu guru bawa kisah karet supaya naik kaki gue begini kan kalau malu-malu besok nak cukur Ibu, tidak nih. Ibu sedikit ada tapisnya surat 30-29 itu untuk siswa. Itu ada jadwal khususnya atau kayak ada jadwalnya Bu. Untuk kelas 10 yang tadi saya sampaikan bahwasanya kelas 10 surah ini sampai surah ini. Jadi kelas 2 lain lagi selanjutnya. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau misalnya ada lagi dibilang surah pilihan. Ada jam 1 dalam seminggu itu berapa JP khusus itu? Kalau yang tafisnya kan sementara kita baru memprogramkan program kerja. Jadi kita secara perlahan dulu Bu. Karena belum juga bisa langsung ini toh. Tapi alhamdulillah ada kemajuan dari awalnya tidak tahu gimana hafalan anak sudah ada beberapa surah yang dia hafal. Iya, karena biasa juga anak-anak yang ada satu siswaku yang tidak bisa membaca, dia bisa menghafal. Karena dia pakai YouTube, pakai HP-nya kakaknya lah pinjam kalau pulang ya. Tapi guru agama dan jam agama. Iya. Itu juga kalau misalnya ada jam-jam kosong, di situ juga ada guru piketku. Itu yang masuk tuh siap untuk mengisi kelas-kelas yang kosong. Jadi kalau masuk di bukan materi yang diajarkan, tapi hafalannya yang dia tes. Hafalannya. Iya, kalau kami di SMP Negeri 2 Takalar itu bengkel PAI-nya ada kartu salama, Bu Lutfa namanya. Kartu salama, selamatkan aku dengan Al-Quran. Di depannya itu identitasnya siswa, di belakangnya itu Mi, ada level di kelas 7 dia harus menghafal level 1. Level 1 itu mulai dari Al-Fatihah sampai juz berapa. Masuk kelas 8 ada level 2 juz sekian sampai juz sekian, dan outputnya nanti insya Allah kita menginginkan tamatan SMP 2 Takalar itu menghafal paling tidak juz 30, tetapi tidak semua anak-anak yang berani datang ambil itu kartu kontrol, kartu salama. Jadi saya bilang sama ketua bengkel PAI-nya begini, bagikan saja semua itu kartu ke siswa supaya itu menjadi cuan seperti itu Bu yang saya lakukan. Undang lagi SMP 2 kelas 3-nya 300 di sini siswanya SMP 2, jadi kelas 3 100 saja ke situ lumayan atau 50. Tapi kesiapan rasa juga. Nanti tidak, kapan Ki ada waktu saya jalan-jalan ke situ bawa anak-anakku. Siap. Iya. Siap aja kita berkabar saja. Kita fasilitasi anak-anak yang kita bawa ke sana. Insyaallah. Ya, waktu tentunya membatasi kita, kebersamaan kita tiada terasa. Sekarang sudah azan, maka tentunya insya Allah kita berjumpa lagi di hari Ahad ya. Untuk 2 presenter lagi yang belum. Talkshow besok untuk teman-teman yang gurunya ikut di BES 2 itu mendampingi. Lokasinya di SMA 3 ya. Bukan. Tidak aja yang tidak ada gurunya ikut mendampingi. Saya kira ini untuk pengalaman kita hari ini, kita sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.